Bab 1061. Kontrak hidup dan mati. Di depan kuali, daging naga sangat harum. Di langit, keagungan naga semakin dekat. Amu tiba-tiba bangkit dan berjalan di belakang Mile. Dia naik ke atas punggung, lari. Tanpa ragu sedikit pun, Mile bangkit dan berlari. Dia begitu cepat, langsung hilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Setelah Mile dan Amu pergi, seorang tetua tiba-tiba muncul di arena. Saat tetua itu melihat daging naga di dalam kuali, wajah tetua itu langsung berubah menjadi mengerikan. Tidak. Suara itu seperti guntur, mengguncang langit. Setelah beberapa saat, tetua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, matanya merah dan ekspresinya sangat ganas. Direbus orang. Klan Naga Langit tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Ah! Tetua itu tiba-tiba meraung. Saat berikutnya, dia bergegas keluar. Di ujung kejauhan, Mile berlari liar sambil menggendong Amu di punggungnya. Dalam perjalanan, Mile berkata, "Nona Amu, klan penyihir kamu tidak ada master yang bangun." Amu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Wajah Mile tenggelam. "Lalu kenapa kamu bangun?" Setelah Amu terdiam sesaat, dia melirik Mile dan tidak berbicara. Pada saat ini, keagungan naga yang kuat tiba-tiba datang dari belakang. Melihat adegan ini, ekspresi Mile berubah. Dikejar. Mile mempercepat langkahnya. Namun, keagungan naga itu semakin dekat. Tampak jelas, kecepatan lawan lebih cepat darinya. Mile buru-buru berkata, "Nona Amu, ada solusi tidak?" Amu melirik ke belakang, lalu perlahan menutup matanya, mengucapkan mantra tanpa suara, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menunjuk ke belakang kepala Mile. "Atas nama Dewa Penyihir, aku memberimu kecepatan dewa." Boom! Dalam sekejap, kecepatan Mile tiba-tiba meningkat tajam. Kali ini kecepatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat. Saat kecepatannya meningkat, Mile tiba-tiba merasakan sakit yang merobek di sekujur tubuhnya. Kecepatannya terlalu cepat, sangat cepat bahkan tubuh fisik eternalnya hampir tidak bisa menahannya. Mile sedikit terkejut. Harus dikatakan, kemampuan Amu ini terlalu menakutkan. Segera, dia menyadari, dia sudah berpisah dari naga langit di belakangnya. Di belakangnya, tetua itu berhenti tiba-tiba. Dia memandang Mile, yang telah benar-benar menghilang di kejauhan, dengan ekspresi yang sangat ganas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba meraung, suara auman naga terus bergetar di sekitar langit. Di ujung kejauhan, Mile yang mendengar auman naga tiba-tiba bertanya, apa yang dia lakukan. Amu ragu-ragu, lalu berkata, dia memanggil naga. Panggil naga. Kelopak mata Mile berkedut, aku sudah menyodok sarang lebah. Amu mengangguk, klan naga langit paling mengutamakan wajah, kamu merebus naga mereka. Ini aib bagi klan naga langit. Aib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kamu jatuh ke tangan mereka, kamu akan sengsara. Mile berkata, kamu juga memakan daging naga mereka. Amu berkedip dan berkata, kita tidak bisa jatuh ke tangan mereka. Mile mengangguk, dia mempercepat langkahnya lagi. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah lembah. Di atas lembah, awan tebal dan di dalam lembah, ada embusan angin. Pada pandangan pertama, tempat itu bukan tempat yang bagus. Mile ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Amu tiba-tiba bertanya, apa yang kamu lakukan? Mile berkata, tempat ini bukan tempat yang bagus, kita ke tempat lain. Amu berkata, tidak begitu bahaya. Mile bertanya, kamu yakin? Amu melirik ke lembah dan mengangguk, tidak bahaya. Mile sedikit mengangguk, dia membawa Amu ke kedalaman lembah, dan di kedalaman lembah, dia melihat beberapa tulang putih.
Miley melirik tulang-tulang itu, lalu berkata, "Nona Amu, kamu harus membangunkan master klan penyihirmu." Amu berkata, "Harus mereka yang bangun sendiri." Miley sedikit mengernyit, tidak bisa dibangunkan dengan paksa. Amu menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Miley hendak berbicara. Saat ini, Amu tiba-tiba bertanya, "Kamu mau jadi asisten penyihirku?" Miley memandang Amu, "Nona Amu, menurutku hal terpenting bagi kita saat ini adalah bagaimana bertahan hidup." Amu ragu untuk berbicara. Miley bertanya, "Kamu ingin bilang apa?" Amu menatap Miley, "Apa kamu tahu tentang klan surgawi?" Miley menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Amu berkata dengan nada ringan, "Klan surgawi adalah nama kolektif. Di dalam klan surgawi, ada banyak klan yang kuat. Mereka bersekutu dan bersama-sama menyebutnya klan surgawi. Klan naga langit ini adalah salah satunya, dan di dalam klan surgawi ini, masih ada klan yang lebih kuat dari klan naga langit." Mendengar ini, kelopak mata Miley berkedut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti perkataan Queen. Sekte pedang tidak keluar. Dimensi kehampaan ini adalah kekuatan pertama di 5 dimensi. Kali ini, Amu berkata lagi, "Tapi jangan khawatir, klan penyihir aku sama sekali tidak takut pada mereka. Jika kamu ikut aku, berarti kamu ikuti klan penyihir. Klan penyihir kami akan melindungimu." Miley berkata, "Kamu juga tahu, naga mereka memukulku lebih dulu." Amu tertawa dan berkata, "Kamu pikir mereka akan bicara baik-baik denganmu?" Miley terdiam. Amu menepuk bahu Miley dengan ringan, "Jangan terlalu banyak berpikir, ini hanya masalah merebus seekor naga saja. Jika kamu memiliki kekuatan seperti wanita bergaun polos, jangankan merebus seekor naga, biarpun kamu merebus semua klan naga langit, klan surgawi tidak akan berani bersuara." Miley memutar bola matanya, "Kakak, aku tidak memiliki kekuatan itu." Amu berkata, "Jika kamu berlatih keras, pasti bisa." Miley menggelengkan kepalanya. Awalnya setelah memusnahkan pelindung Tao, dia pikir dia bisa tenang untuk sementara waktu, tetapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Pelindung Tao telah hilang, tetapi masih ada satu lagi klan surgawi. Miley memandang Amu, "Nona Amu, kurasa sebaiknya aku tidak menjadi asisten penyihirmu." Amu sedikit mengernyit, "Kenapa?" Miley berkata, "Aku membunuh naga langit dari klan surgawi. Jika nanti jadi asisten penyihirmu, klan naga langit dan klan surgawi akan menargetkan kalian. Saat itu tiba, kalian pasti akan menyerahkan aku di bawah tekanan, dan saat itu, takutnya bahkan tidak bisa berteman." Amu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi." Miley bertanya, "Kenapa?" Amu berkedip, "Karena klan penyihir aku dan klan surgawi adalah musuh bebuyutan." Miley hendak berbicara. Pada saat ini, suara auman naga tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Miley berkedut, dia hendak melarikan diri. Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, "Jauh dari kita, kita belum ketahuan. Jika kita melarikan diri sekarang, mereka akan mudah menemukan kita." Miley ragu-ragu, lalu mengangguk, "Kalau begitu tetaplah di sini dulu." Amu menghampiri Miley, "Bagaimana? Apakah kamu setuju untuk menjadi asisten penyihirku?" Miley sedikit ragu. Pada saat ini, Amu tiba-tiba berkata, "Jika kamu setuju untuk menjadi asisten penyihirku, aku bisa membantu kamu mencapai alam Dominion." Alam Dominion. Kelopak mata Miley berkedut, "Benar tidak?" Amu berkata dengan serius, "Aku pada dasarnya tidak berbohong." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, aku akan menjadi asisten penyihirmu." Amu berkedip,
lalu merentangkan telapak tangannya yang berisi setetes darah, dan dia menatap Mile. "Ayo, beri aku setetes esensi darahmu." Mile tercengang. "Esensi darah?" Amu mengangguk. "Kita harus melakukan upacara." Mile berkata dengan suara dalam, "Perlu melakukan upacara?" Amu tertawa dan berkata, "Ini hanya upacara yang sederhana, ayolah." Mile terdiam. Seakan mengetahui apa yang dikhawatirkan Mile, Amu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu. Sebaliknya, ada manfaat besar untukmu." Mile melirik Amu, lalu dia menunjuk, dan setetes darah jatuh ke telapak tangan Amu. 2 tetes esensi darah segera menyatu. Pada saat ini, Amu tiba-tiba melafalkan mantra tanpa suara. Mile memandang Amu, dia tidak takut dengan tipu muslihat Amu. Lagi pula, darahnya bukanlah darah biasa. Saat ini, Amu tiba-tiba menatap Mile, kontrak hidup dan mati, bersatu hati selamanya. Saat suara itu turun, 2 tetes darah tiba-tiba berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, membungkus Mile dan dirinya. Mile mengerutkan kening. "Nona Amu, ini." Amu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu bisa berbagi jiwa spiritualku denganku." Mile hendak berbicara. Saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Boom! Mata Mile terbuka lebar dan seluruh tubuhnya menegang. Setelah sekitar 1/4 jam seperti ini, benang merah di sekeliling dia dan Amu berangsur-angsur menghilang. Dan pada saat ini, di antara alisnya tiba-tiba muncul tanda merah kecil, tetapi menghilang dengan cepat. Mile menatap Amu, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Amu berkata, "Ini adalah kontrak. Mulai sekarang, ada kontrak antara kamu dan aku. Tidak boleh ada pengkhianatan. Jika ada yang memiliki niat buruk terhadap pihak lawan, dia akan mati di bawah kontrak. Selain itu, sekarang kamu bisa berbagi jiwa spiritual denganku, kamu bisa mencobanya, jiwa spiritualku sangat kuat." Kontrak. Mile ragu-ragu, lalu perlahan menutup matanya, dan segera, jiwa spiritualnya menyebar ke langit seperti jaring. Dan dalam sekejap, ruang hampa dalam radius jutaan mil, semua ditutupi oleh kesadaran ilahi. Mile tertegun. Karena pada awalnya kesadaran ilahi sama sekali tidak mungkin bisa seperti itu, dan jiwa spiritualnya pun begitu. Mile memandang Amu, dan Amu tersenyum dan berkata, "Hebat, kan?" Mile berkata dengan suara dalam, "Bagaimana kamu melakukannya?" Amu mengangkat bahu, lalu berkata, "Kita sudah membuat kontrak, jadi begitu." Mile berkata dengan suara dalam, "Lalu apa yang bisa kamu dapatkan dariku?" Amu berkedip, "Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini." Mile. Amu berkata lagi, "Sekarang, jiwa spiritualmu luar biasa dahsyatnya. Kalau mau menerobos alam reinkarnasi, bisa dibilang hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha." Mile berkata dengan suara dalam, "Kamu punya cara?" Amu mengangguk, "Ada. Tapi, kita harus kembali ke makam itu. Dengan bantuan makam, kamu baru bisa mencapai alam reinkarnasi lebih cepat." Kembali ke makam. Mile menoleh, dalam pada pandangan ini, dia bisa melihat 1.000.000 mil jauhnya. Dia melihat lokasi makam, tetapi dia juga melihat beberapa naga langit yang sakti. Naga langit ini melihat sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tidak diragukan lagi, mereka pasti mencarinya, Mile. Pada saat ini, Amu berkata lagi, "Kita harus menemukan cara untuk bisa sampai ke makam itu." Mile menatap Amu, "Bagaimana?" Setelah Amu berpikir sejenak, dia berkata, "Kamu pikir." Mile. Saat ini, Amu tiba-tiba mendongak, detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat hal tersebut,
Mile kaget karena merasakan emosi Amu. Takut. Apa yang Amu takutkan? Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, di belakangmu. Mendengar ini, pupil mata Mile tiba-tiba menyusut. Di belakang. Mendengar kata-kata Amu, bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Ada orang di belakang. Mile berbalik, sekitar 10 kaki di depannya, berdiri seorang tetua dengan 2 tanduk di kepalanya, tangannya di belakang dan 4 pola naga di dadanya. Dan di belakang tetua itu, ada 6 orang. Orang-orang ini memiliki setidaknya 2 pola naga di dada mereka. Amu berjalan ke sisi Mile, tangan kanannya dengan ringan menyentuh lengan Mile, kemudian menatap tetua yang memimpin. Ini naga langit 4 legiun, dagingnya lebih enak. Mile bersambung.